warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Yuni Fitriasari dari STKIPWK Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana belajar di rumah dan bagaimana pula dampak positif juga negatif yang didapat, dan saya akan memberikan bagaimana tahapan-tahapan tentang mencari materi dalam belajar di rumah. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana belajar di rumah tersebut. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih belajar di rumah itu. Jadi sebenarnya belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Juga tidak harus dilakukan di sekolah maupun di tempat pembelajaran lainnya. Dengan adanya wabah virus COVID-19 ini menjadikan siswa atau murid atau mahasiswa dan lain sebagainya harus mewajibkan dirinya untuk melakukan pembelajaran di rumah. Hal ini dilakukan karena untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena apa? Karena notabene bahwa pembelajaran itu sebenarnya harus pembelajaran itu dilakukan dengan bersama-sama oleh guru dengan bertatap muka seperti itu. Tetapi dengan adanya hal seperti ini, siswa diwajibkan untuk melakukan pembelajaran secara individu di rumah dengan melakukan tatap muka secara online dengan pendidik atau guru-guru mereka. Dan kemudian menjadikan peserta didik semakin tanggap mengenai pembelajaran. Jadi mereka harus dituntut untuk aktif di pembelajaran secara individu di rumah. Dan hal ini menimbulkan beberapa dampak yang luar biasa. Di antaranya adalah dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah menjadikan kita lebih tahu, lebih memahami tentang ilmu pengetahuan teknologi, karena memang belajar di rumah ini melibatkan teknologi yang sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Karena apa? Karena kita belajar di rumah, jadi kita tidak keluar kemana-mana, sehingga kita bisa menekan angka penyebaran virus pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga semakin lama, bisa dekat dengan keluarga karena setiap hari kita ada di rumah, seperti itu. Kemudian dampak negatif yang diperoleh itu juga cukup banyak. Salah satunya adalah memerlukan waktu yang lama, memerlukan waktu yang kurang efisien, seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya saat kita sedang melakukan pembelajaran lewat online, lewat tatap muka, lewat daring seperti itu memerlukan waktu yang cukup lama menurut saya. Kemudian dengan menggunakan teknologi juga banyak sekali hambatan-hambatan yang diperoleh, dari membutuhkan jaringan yang sangat besar, sangat banyak, ibaratnya menggunakan petan yang sangat banyak seperti itu, dan mengeluarkan pulsa juga yang sangat banyak. Kemudian banyak juga dijumpai itu jaringan-jaringan yang tidak stabil, jadi kurang efektif dalam pembelajaran. Jadi kurang memahami atau kurang bisa untuk memahami materi-materi yang disampaikan seperti itu. Kemudian dari orang tua
Ya kalau kita lihat dari mahasiswa atau yang SMP, SMA itu sih mungkin mereka sudah bisa melakukan atau melakukan bisa untuk apa ya, apa yang diterapkan guru mereka bisa melakukan seperti itu, karena mereka sudah hampir mengetahui bagaimana sih menjalankan teknologi menggunakan Google Classroom atau Zoom seperti itu. Tetapi kalau dengan kita lihat anak-anak SD seperti itu lebih banyak mereka juga memerlukan peran orang tua, dan orang tua pun perlu untuk apa ya, akhirnya harus aktif dalam tahu ilmu teknologi seperti itu. Dan menurut saya apapun itu dampak negatif atau dampak positif, kita harus bisa menerima semuanya. Karena apa? Karena di zaman yang kayak di apa ya, di situasi yang saat ini, di kondisi saat ini, kita mau tidak mau ya memang harus menerima. Karena apa? Karena ini semua adalah demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan orang lain juga. Jadi kita sebagai siswa, murid, mahasiswa dan sebagainya, kita harus ya kita taati saja aturan yang berlaku. Kita belajar di rumah, toh tidak ada yang salah dengan belajar di rumah. Ya dijadikan pengalaman kita sendiri untuk lebih menghargai apapun yang terjadi. Setelah saya menjelaskan tentang apa sih belajar di rumah, kemudian dampak positif dan dampak negatif, setelah ini saya akan memberikan contoh, salah satu contoh. Ini merupakan contoh dari materi saya sendiri, yakni materi tentang studi arsip, yaitu materi saya tentang pemilihan umum 1992, di mana studi arsip itu mengharuskan kita sebagai seorang peneliti untuk mengumpulkan beberapa arsip yang ada dengan penelitian kita. Dan saya tahu bahwa dengan situasi yang saat ini terjadi, kita diharuskan untuk berdiam saja di rumah saja, belajar di rumah. Dan bagaimana tentang materi saya ini, apakah tidak bisa saya lanjutkan? Menurut saya tidak, itu eman-eman. Karena apa? Karena daripada kita harus tetap diam di rumah tanpa ada hasil apapun gitu, saya memutar otak. Dan dosen pun juga memberikan jalan yang apa ya, jalan pintas ibaratnya, jalan lain gitu. Kalaupun kami tidak bisa keluar untuk mencari sumber-sumber yang ada di luar sana yang akurat seperti sumber primer, kita pun bisa mencari sumber-sumber yang lain. Contohnya adalah sumber sekunder dan sumber tersier. Dan kemarin-kemarin akhirnya saya juga sudah mengumpulkan beberapa sumber dan mendapatkan banyak sumber, yakni sumber tersier. Dimana sumber tersier itu saya dapatkan lewat Google, yaitu contohnya sebuah arsip foto yang ada di KPU di kota di berbagai daerah. Karena pemilu banyak arsip-arsipnya tersedia di KPUD seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas sedikit tentang materi saya, yakni pemilu 1992. Pasti kalian banyak yang bertanya-tanya atau mungkin belum tahu sepenuhnya apa sih bagaimana sih sejarah pemilihan umum, kemudian kenapa kok yang dibahas cuma pemilu 1992. Karena saya sendiri dalam penelitian itu hanya dibatasi beberapa tahun saja. Akhirnya saya memutuskan untuk saya memilih 1992 saja, seperti itu. Dan kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih situasi pemilu pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut bahwa pemilihan umum itu sangat terjadi subjektif. Kenapa dibilang subjektif? Karena pada tahun tersebut
pemilihan umum itu hasil dari perolehan pemilihan umum itu hanya didapatkan satu pemenang yang hanya itu saja, yakni siapa? Kalau bukan lain, kalau bukan itu saja, yaitu Golkar, di mana Partai Golkar itu selalu memenangi pemilihan umum pada tahun 1955, pokoknya pas masa Orde Baru itu mereka itu hanya melakukan pemilu yang sejati. Oke, mengapa saya menyebutkan bahwa Golkar itu selalu menjadi pemenang pada masa pemilu Orde Baru? Karena Golkar merupakan partai dari pemerintah, dan pada masa tersebut pemerintah adalah sebagai istilahnya sebagai pengatur pemilu pada masa-masa Orde Baru. Jadi apapun itu hasil, selalu Golkar yang menjadi pemenangnya, seperti itu. Dan kemudian di dalam di dalam pemilihan umum ini dan pada pemilu 1992 juga menjadikan Golkar sebagai pemenang, juga memiliki banyak kecurangan di dalamnya. Salah satunya adalah kecurangan terhadap salah satu partai, karena partai pada pemilu pada waktu tersebut adalah 3 partai, yaitu PDI, PPP, dan PDI. Pada waktu itu partainya adalah PPP, di mana pada waktu tersebut ada seperti contohnya yaitu saksi dari PPP itu yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat pemungutan suara, dan itu yang menyebabkan banyak sekali kecurangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah banyak sekali surat suara yang sudah tercoblos di Partai Golkar, di mana itu yang menyebabkan rakyat-rakyat semakin merasa bahwa di pemilu ini terjadi banyak sekali kecurangan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di video ini saya cuma menjelaskan sedikit saja materi, kemudian belajar di rumah, kemudian dampak, dan di sini saya juga menjelaskan kepada kalian semua bahwa kita harus bisa sama-sama untuk memerangi wabah COVID-19 ini, dengan kita harus tetap stay di rumah. Walaupun kita harus belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Karena apa? Belajar bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan di mana. Itu kita harus sama-sama meyakinkan pada diri kita bahwa apapun itu yang kita lakukan, kita harus semangat dalam mengatasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.